Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradita Balapadang, NPM 2020-199, kelas A semester 4. Di sini saya akan membawakan materi mengenai perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang memberikan kebebasan untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan ekonomi kepada masyarakatnya yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kelebihan sistem ekonomi kapitalisme ialah individu, perorangan, atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi seperti halnya sistem ekonomi. Inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. Tindakannya selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Setiap individu bebas melakukan kegiatannya, maka akan ada persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme. 1. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang dari segi ekonominya kuat untuk memeras pihak yang lemah. 2. Kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. 3. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dan ekonomi yang lemah semakin besar. Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme diantaranya Jerman, Thailand, Tanzania. Sistem ekonomi sosialis juga biasa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Kelebihan: pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Kelemahan: hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang, tidak terdapat kebebasan individu. Negara yang menganut sistem ekonomi sosialisme diantaranya Kuba, Venezuela, Cina. Sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Kelebihan: 1. Adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual. 2. Proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah. 3. Pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya. Kelemahan: industri pertahanan bisa menjadi sistem monopoli atau oligarki yang disubsidi pemerintah. Itu bisa meningkatkan utang negara dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran diantaranya Indonesia, India, Hong Kong. Indonesia lebih tepat menggunakan sistem ekonomi Pancasila atau campuran, karena masih banyak masyarakat Indonesia saat ini yang di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki usaha yang masih tergolong ke dalam usaha kecil, menengah yang belum bisa bersaing secara sempurna dengan usaha-usaha yang besar. Strategi untuk menekan angka kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia adalah 1. Strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. 2. Strategi peningkatan infrastruktur terutama di wilayah terpencil. 3. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Dalam segi pendidikan, Menteri Pendidikan sedang berupaya dengan melakukan hal-hal berikut. Membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik yang di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhannya. Memberikan kepada siswa yang berprestasi dan atau dari keluarga yang tidak mampu. Dan yang terakhir, memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah. Untuk penyediaan fasilitas kesehatan ada beberapa upaya yaitu
Pertama, menginvestasikan sumber daya untuk membangun definisi operasional dan pengukuran mutu layanan kesehatan. Kedua, menyediakan sumber daya dan panduan strategi peningkatan mutu di pusat layanan kesehatan publik. Ketiga, memperbaiki pemanfaatan pembiayaan strategi berbasis pasar untuk menghasilkan insentif bagi perbaikan mutu layanan kesehatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna memajukan perekonomian Indonesia. Pemerintah lebih fokus kepada kebijakan fiskal dan moneter. Tidak hanya itu, pemerintah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, menurunkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga pada bank. Semua kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tujuan lain adalah agar Indonesia mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi atau PDB sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi. 1. Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. 2. Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 3. Perencanaan pembangunan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah yang terpenting, karena jika sebuah negara memiliki suatu sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas, maka ia akan mampu mengolah sumber daya alam dengan baik sehingga kemajuan ekonomi di negara tersebut semakin pesat. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.